Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Fitrianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun yang sudah kita bahas sebelumnya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang pertama adalah nilai. Nah, di sini dituliskan bahwa terdapat 5 nilai. Yang pertama berpihak pada murid, reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat inovatif, yang kelima kolaboratif. Adapun untuk perannya, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, sekarang bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Tentunya dengan berdasarkan 5 nilai tadi ya. Oke, yang pertama berpihak pada murid. Nah, di sini pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpusat pada murid. Nah, yang mana ini akan menjadi pembiasaan saya ketika saya mengajar di kelas. Kemudian pemilihan model atau strategi pembelajaran bertujuan agar murid dapat menikmati jalannya proses KBM yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan murid terkait apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran saya, yang mana ini tujuannya adalah membuat agar siswa merasa nyaman dengan kita, sehingga kalau siswa sudah nyaman, mereka tidak akan takut lagi mau bertanya tentang apa yang tidak mereka mengerti atau kurang pahami ya, itu bisa langsung ditanyakan kepada saya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memikirkan agar murid selalu terlibat aktif dalam KBM yang saya lakukan ya, serta strategi apa yang cocok buat murid dan materi yang akan saya sampaikan di kelas. Kemudian untuk sifat reflektif, sebagai guru penggerak saya akan lebih rutin lagi melakukan refleksi diri, khususnya di kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Pada kegiatan refleksi ini tentunya saya harus melibatkan siswa juga ya. Mungkin bisa saya mulai dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang simple, seperti apakah kamu dapat menerima metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini? Apakah kamu dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan barusan? Nah, kemudian bisa juga pembelajaran apa yang kamu inginkan agar, atau model pembelajaran apa yang kamu inginkan agar kamu dapat menangkap materi ini dengan cepat. Nah, mungkin reflektif yang akan saya lakukan seperti itu modelnya nanti ketika sudah menjadi guru penggerak. Kemudian untuk sifat yang mandiri, nilai mandiri. Sebagai guru saya harus memiliki komitmen belajar sepanjang hayat. Nah, jadi di sini saya tidak selalu merasa yang paling pintar atau selalu merasa paling benar ya. Jadi saya juga harus selalu mengupdate teknologi terbaru, informasi terbaru ya. Tentunya dari situ juga harus terus belajar. Nah, untuk bisa belajar tersebut, maka komitmen belajar sepanjang hayat ini harus tertanam pada diri saya. Kemudian saya akan selalu mengupdate kemampuan saya, terutama yang dengan bidang saya sebagai guru. Bisa mengikuti pelatihan, seminar, atau guru magang. Karena saya di sini sebagai pengajar SMK. Kemudian yang kedua, belajar secara mandiri, otodidak melalui media-media digital seperti YouTube, ya,
video pendek atau jurnal-jurnal yang tertulis di media digital seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar dari rekan-rekan sejawat yang kiranya telah sukses melaksanakan pembelajaran. Ya. Nah, di sini saya bisa berdiskusi atau bertanya kiat-kiat suksesnya seperti apa. Nah, di poin ini saya akan diskusi atau bertanya kepada rekan sejawat saya. Kemudian untuk inovatif atau nilai inovatif, nah, di sini saya berkaca dari reflektif diri yang saya lakukan tentunya, yaitu bisa berupa mengembangkan bahan ajar, bentuknya membuat video tutorial pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ampu, bisa juga dengan membuat alat-alat peraga yang sederhana, ya, bisa menggunakan limbah bekas dari sepeda motor atau alat-alat yang ada di sekitar kelas atau sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran. Di sini saya juga harus jeli memilih dan memodifikasi pembelajaran yang tepat atau model pembelajaran yang tepat menyesuaikan materi dan karakter siswa saya, ya. Karena kunci suksesnya pembelajaran itu tergantung bagaimana kita memilih metode yang tepat untuk siswa kita, ya. Kalau metodenya sudah tepat, maka saya yakin siswa akan mudah menangkap apa yang kita sampaikan atau materi yang kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Bentuk kolaboratif yang saya lakukan di sini, yang pertama, berkolaborasi dengan berbagai pihak, bisa rekan sejawat, ya, bisa teman seprofesi, teman MGMP seperti itu, ya, melalui berdiskusi atau melalui seperti kegiatan seminar in-house training seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan aktif di komunitas saya, MGMP sekolah ataupun di MGMP tingkat kota. Kemudian yang ketiga, bersama-sama dengan rekan sejawat agar mendorong pihak sekolah memenuhi fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Karena apapun metode yang kita gunakan, cara yang baik tanpa didukung dengan fasilitas yang mumpuni tidak akan bisa maksimal. Nah, untuk itu saya akan berkolaborasi dengan rekan atau teman sejawat agar mendorong pihak sekolah memenuhi fasilitas sekolah. Kemudian yang keempat adalah terlibat aktif dalam kegiatan sekolah atau berhubungan dengan program pengembangan P5. Seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 nanti yang akan saya rencanakan dalam hal kolaboratif. Nah, kemudian apa yang sudah saya lakukan selama ini? Nah, di sini ada beberapa dokumentasi, mulai dari kegiatan KBM saya, kegiatan siswa, kemudian ada sertifikat yang sudah pernah saya lakukan. Karena di sini yang sudah saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengikuti berbagai pelatihan, seperti sertifikat yang saya tunjukkan ini. Kemudian belajar mandiri tentang teknologi terbaru di bidang engineering, seperti kegiatan sinkronisasi kurikulum. Di sini saya belajar teknologi terbaru yang ada di industri. Kemudian ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah serta aktif di MGMP. Jadi inilah yang sudah saya lakukan selama ini, ya. Demikian mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan atau harapan ketika saya telah menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Semoga cita-cita saya bisa saya wujudkan
dan berdampak kepada sekolah dan siswa saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.